Nama lengkapnya Fenita Clarissa Nainggolan, 25 tahun, lahir dari keluarga Katolik taat dan terpandang. Ayahnya seorang pensiunan perwira militer yang disiplin dan keras, sementara ibunya seorang aktivis gereja yang aktif dalam pelayanan sosial. Sejak kecil, hidup Fenita diatur dengan ketat. Ia harus ikut misa tiap minggu, rutin baca kitab, dan aktif dalam kegiatan gereja. Tidak ada ruang untuk membantah, apalagi berbicara tentang keyakinan lain. Bagi keluarganya, iman Katolik adalah harga diri yang tak bisa diganggu. Namun hidup selalu punya takdir yang sulit ditebak. Sejak merantau ke Jakarta untuk kuliah 3 tahun lalu, sudut pandang Fenita terhadap hidup mulai berubah. Ia yang awalnya rajin mengikuti tradisi keluarganya perlahan merasa ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Kosong, gelisah, dan sering merasa sepi meski banyak teman. Ia menjalani aktivitas dengan normal, tetapi hatinya terasa seperti ruang yang tidak pernah terisi. Suatu hari, perjalanan hidup Fenita berubah hanya karena sebuah kejadian sederhana. Saat itu, ia baru pindah ke asrama mahasiswi setelah sebelumnya tinggal di kos yang cukup jauh dari kampus. Di kamar asrama itu, ia bertemu dengan perempuan bernama Aisyah, seorang gadis Jawa yang berwajah teduh dan berhijab sederhana. Hari pertama tinggal bersama, Fenita sempat kikuk. Jam 4 pagi hari pertama, ia terbangun karena mendengar suara air mengalir dan lantunan pelan seperti doa dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat Aisyah mengambil air wudhu dan salat tahajud sendirian dengan tenang. Dari sinilah ia mulai penasaran. "Nggak capek ya bangun subuh tiap hari?" tanya Fenita pagi itu. "Bukan capek atau enggak, Fen. Ini kebutuhan. Kayak kita butuh makan, tubuh butuh istirahat, hati butuh bicara dengan Allah," jawab Aisyah sambil tersenyum. Jawaban yang sederhana, tetapi entah kenapa menancap dalam hati Fenita. Aneh, tetapi sejak hari itu ia merasa ada ketenangan setiap melihat sahabat barunya itu salat. Tanpa tekanan, tanpa pamer ketakwaan. Aisyah hanya melakukannya karena yakin dan rutin. Ada kedamaian yang terpancar dalam kesederhanaannya. Hari demi hari berlalu, Fenita mulai nyaman berbincang dengan Aisyah. Pelan-pelan, tumbuh diskusi ringan tentang hidup, tentang tujuan manusia, dan tentang agama, bukan untuk berdebat tapi saling memahami. Fenita adalah orang yang terbuka dan suka belajar hal baru. Ia tak menyangka, dari perbincangan santai itu, ia justru banyak bertanya hal-hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. "Memangnya kamu gak takut gagal, Syah?" tanya Fenita suatu malam ketika mereka sedang belajar bersama. Aisyah menutup bukunya dan tersenyum. "Takut sih, tapi aku gak sendiri. Dalam Islam, kita diwajibkan berusaha, tapi hasil itu urusan Allah. Kalau gagal, berarti dikasih yang lebih baik. Sederhanakan." Jawaban itu menusuk logika sekaligus emosinya. Ia mengenal banyak agama, tapi belum pernah menemukan penjelasan sesederhana dan serasional itu. Rasa penasaran membuat Fenita mulai membaca Islam diam-diam. Ia membaca artikel-artikel dasar tentang rukun iman dan rukun Islam. Ia bahkan sering mendengar lantunan Al-Quran saat Aisyah membaca sambil menunggu kelas dimulai. Saat itu, Fenita tidak bisa membaca Arab, tetapi kalimat-kalimat itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang mengalir tanpa ia pahami arti kata-katanya. Puncaknya terjadi saat bulan Ramadan tiba. Suatu malam, Aisyah pulang dari tarawih membawa sebungkus makanan. "Ini buat kamu," katanya. "Loh, ini apa?" "Aku belum ulang tahun," canda Fenita. Aisyah tertawa pelan. "Ini takjil. Kalau kamu penasaran puasa itu gimana? Kamu cobain aja besok ikut puasa. Nggak ada yang maksa kok. Cuma kalau kamu mau coba merasakan." Fenita tidak langsung menjawab. Tapi tanpa ia sadari,
Malam itu ia merenung lama sekali. Apa tujuan hidupnya selama ini? Kenapa ia merasa kosong? Dan kenapa setiap kali mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar? Keesokan harinya, ia benar-benar mencoba berpuasa. Ia ikut sahur bersama Aisyah dan teman-teman asrama. Saat adzan maghrib berkumandang dan ia minum air pertama setelah seharian menahan lapar, ia menangis. Ia tidak paham kenapa. Ia tidak lapar. Ia tidak lemah. Ia malah merasa kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Fenita merasakan kebahagiaan tanpa alasan duniawi. Sejak saat itu, Fenita semakin ingin tahu lebih jauh tentang Islam. Tapi ia juga mulai takut. Keluarganya sangat menolak jika ada pembahasan mengenai agama lain. Ia mulai terlihat sering termenung di kamar, banyak berpikir, banyak merenung. Kalau hati sudah menemukan cahaya, kamu nggak bisa pura-pura buta lagi, kata Aisyah suatu malam. Masalahnya bukan hatiku, jawab Fenita lirih. Tapi keluargaku, mereka pasti akan membenciku habis-habisan. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Fenita dan berkata, kebenaran bukan untuk ditakuti, Fen. Tapi aku juga nggak memaksamu. Doa aja dulu. Allah yang kasih jalan. Malam itu, Fenita menangis diam-diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan air mata sedih, tapi campuran antara takut, rindu sesuatu yang belum ia temukan, dan harapan yang ia sendiri tidak tahu bentuknya. Hari Jumat berikutnya, Fenita diajak Aisyah ke musola kampus sebelum kelas dimulai. Nggak apa-apa kok masuk musola. Nggak harus jadi orang Islam dulu buat duduk di tempat wudhu, kata Aisyah sambil bercanda. Fenita tersenyum. Ia gugup, tapi hatinya mendorong langkahnya sendiri. Saat masuk musola, ia melihat beberapa mahasiswi lain sedang membaca Al-Quran. Suasananya tenang. Tidak ada musik. Tidak ada obrolan keras, tidak ada paksaan, hanya ketenangan. Di pojok ruangan, ada seorang ustadzah muda sedang memberikan kajian singkat. Fenita duduk di belakang dan mendengarkan. Tema kajiannya hari itu, tidak ada paksaan dalam beragama, karena kebenaran telah jelas dari kesesatan. Allah memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Ayat itu, Quran Surat Al-Baqarah 256, menyentak jiwa Fenita. Ia merasa seperti disapa langsung oleh ayat itu. Tanpa sadar air matanya mengalir pelan. Ia merasakan sesuatu bergerak dalam hatinya. Sebuah keyakinan yang tak bisa dijelaskan logika. Saat itu juga ia tahu, Allah telah mengetuk pintu hatinya. Hari itu, Fenita pulang ke asrama dalam keadaan yang berbeda. Hatinya mantap. Meski ia tahu jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu, inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Sejak hari pertama mendengar ayat Al-Quran di musola kampus, hati Fenita seperti menemukan arah. Bukan berarti ia langsung memutuskan menjadi mualaf. Tidak, ia justru masuk dalam masa pencarian yang dalam. Ia membaca, bertanya, mendengar, merenung, hingga menangis dalam doa yang ia sendiri belum tahu ditujukan kepada siapa. Setiap hari, ia diam-diam datang ke perpustakaan kampus bagian buku agama. Ia meminjam buku tentang Islam dan memasukkannya ke dalam sampul majalah, agar tidak menarik perhatian. Di kamar, ia membaca diam-diam saat Aisyah sedang kuliah. Semakin ia belajar, semakin ia jatuh cinta pada ajaran Islam. Ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia dapat sebelumnya. Penjelasan hidup yang logis, tertata, dan menyentuh hati. Ia membaca tentang tauhid, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Ia membaca tentang keadilan Allah, tentang surga dan neraka, tentang tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri. Ia membaca tentang kisah para nabi yang ternyata tidak bertentangan dengan sejarah yang pernah ia pelajari. Namun di antara semua pengetahuan itu, ada satu hal yang paling menusuk hatinya. Islam mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun, sebesar apapun dosa seorang manusia, selama ia meminta ampun,
Allah akan membuka pintu kembali. Aku ingin punya hubungan yang langsung dengan Tuhanku, gumam Fenita suatu malam, memeluk buku kecil tafsir Al-Fatihah di dadanya. Hari demi hari berlalu. Hubungan Fenita dan Aisyah semakin dekat. Mereka sering diskusi tentang hidup, masa depan, kecemasan, dan harapan. Tapi tidak sekalipun Aisyah memaksanya memeluk Islam. Ia hanya menjadi sahabat yang baik, mendengar, memahami, dan memberi ruang hati untuk bernafas. Namun ketika suatu sore di bulan November, hujan turun deras membasahi halaman kampus, Fenita mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. "Syah, aku ingin jadi muslimah." Aisyah menatap sahabatnya itu lama sekali. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ia khawatir. Ia tahu perjalanan seorang mualaf tidak mudah. "Kamu yakin? Ini bukan jalan ringan. Kamu akan diuji. Kadang ujiannya datang dari orang yang paling kamu sayangi," kata Aisyah. "Aku sudah siap. Aku lebih baik jujur kepada hatiku daripada hidup dalam kebohongan seumur hidup," jawab Fenita mantap. Aisyah tersenyum, lalu memeluk Fenita. "Kalau begitu, insya Allah, Allah akan menjagamu." Prosesi syahadat dilakukan sederhana. Bukan di masjid besar, bukan di acara resmi, bukan dengan banyak saksi. Justru sebaliknya. Hanya ada Fenita, Aisyah, dan seorang ustadzah kampus. Tempatnya pun sederhana. Musola kecil di belakang perpustakaan kampus yang jarang dikunjungi mahasiswa. "Ucapkan pelan-pelan, ikuti saya," kata ustadzah itu lembut. Fenita menarik napas panjang. Tangannya bergetar. Ia menutup mata sebentar, berjuang menahan air mata. Lalu ia mengulang kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Selesai mengucap dua kalimat itu, air mata Fenita pecah. Ia menangis seperti anak kecil, bukan karena sedih, tapi karena merasa baru saja dilahirkan kembali. Hatinya terasa bersih, damai, dan ringan. Ia merasa seperti seseorang yang baru menemukan rumah setelah sekian lama tersesat. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi Fenita Clarissa Nainggolan. Kamu adalah Fenita Hadijah. Selamat datang dalam Islam," kata ustadzah itu sambil memeluknya. "Nama baru, hati baru, hidup baru." Tapi perjalanan ini baru saja dimulai. Sebagai mualaf, langkah pertama Fenita adalah belajar sholat. Inilah yang cukup sulit baginya. Ia belum hafal bacaan sholat. Ia belum lancar membaca Al-Fatihah. Bahkan ia masih bergetar setiap kali berdiri menengadahkan tangan dan mengucap, "Allahu Akbar." Mulai hari itu, setiap malam setelah kuliah, ia belajar wudhu dan sholat bersama Aisyah. Mereka latihan di kamar, menutup gorden agar tidak terlihat orang. Al-Fatihah ia tulis dalam kertas kecil lalu ia tempel di dinding agar mudah ia baca saat sholat. Namun perjalanan imannya tidak mulus. Pernah suatu malam, Fenita menangis karena merasa belum bisa sholat dengan sempurna. Ia merasa tidak pantas menjadi muslimah. "Aku takut Allah tidak menerima syalatku," katanya terisak. Aisyah tersenyum dan menepuk pundaknya. "Fen, Allah tidak menuntut kesempurnaan. Yang Allah lihat adalah kesungguhan hatimu." Kalimat itu menenangkan hatinya. Ia tahu jalannya panjang, tapi ia siap. Masalah lain mulai datang. Status mualafnya harus ia sembunyikan dari keluarganya. Ia masih sering menerima telepon dari ibunya yang mengingatkan agar jangan lupa misa setiap minggu. Fenita berbohong. Telepon itu membuat hatinya sesak. Ia benci berbohong pada ibunya, tapi belum siap mengatakan yang sebenarnya. Ia juga mulai memakai kerudung, hanya di luar kampus, lalu melepasnya saat video call dengan keluarganya. Dua dunia dalam hidupnya berjalan beriringan. Dunia yang satu terang dan penuh kedamaian, dunia yang lain penuh tekanan dan rahasia. Beban itu semakin berat saat salah satu sepupunya melihatnya berhijab ketika sedang keluar dari musola kampus. Sepupunya memotretnya diam-diam lalu berniat melaporkannya ke keluarga. Hari itu,
Fenita pulang ke asrama dengan hati cemas. Ia berdoa agar Allah melindunginya. Ia belum siap menghadapi badai. Namun dalam ketakutannya, ia tidak kehilangan harapan. Ia menulis dalam buku catatannya, "Kalau ini jalan yang benar, maka aku akan menjalaninya. Aku tahu akan ada ujian, tapi selama Allah bersamaku, aku tidak akan takut. Aku siap." Bab ini pun berakhir dengan pertanda bahwa badai besar mulai mendekat. Keputusan Fenita untuk menjadi muslimah adalah pintu pembuka ujian. Ujian yang akan menguji keyakinan, keberanian, cinta, dan keberadaannya sebagai seorang anak. Tapi ia tidak sendirian. Allah telah menanamkan iman dalam hatinya. Dan itu cukup untuk melanjutkan langkah, sekecil apapun. Hari itu menjadi hari yang tak pernah akan dilupakan Fenita. Hari ketika ia belajar bahwa keputusan untuk mencari kebenaran kadang harus dibayar dengan kehilangan segalanya. Pagi itu, telepon dari rumah datang secara tiba-tiba. Nada suara ibunya terdengar tegang dan terputus-putus. "Nak, kamu bisa pulang akhir pekan ini? Papa ingin bicara," kata sepupumu. "Kamu." Ucapan ibunya terhenti, lalu terdengar napas berat sebelum melanjutkan dengan lirih. "Kamu pindah agama, ya?" Jantung Fenita serasa berhenti berdetak. Sekujur tubuhnya kaku. Rahasia yang ia jaga dalam-dalam akhirnya terbongkar. Ia tahu hari ini akan datang, namun tidak menyangka sedini ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan menjawab pelan, berusaha tetap tenang. "Aku pulang besok, Bu. Kita bicara baik-baik di rumah." Telepon ditutup tanpa jawaban. Keheningan panjang mengikuti setelahnya. Tapi anehnya, kali ini Fenita tidak berlari dari kebenaran. Ia tidak menolak, tidak mengelak. Ia memilih menghadapi. Rumah keluarga Nainggolan berdiri megah di kawasan elit Medan. Sebuah rumah besar dengan gaya klasik, bukti kemapanan sang ayah yang dulu berkarir sebagai perwira militer lalu menjadi kontraktor sukses. Namun kedatangan Fenita hari itu bukan sambutan hangat layaknya kepulangan seorang anak. Suasana rumah sunyi dan penuh tekanan. Begitu ia melangkah masuk, ayahnya sudah duduk di ruang tamu dengan wajah dingin dan rahang tegang. Ibunya berdiri di belakang sofa dengan air mata jatuh perlahan. Di atas meja, sebuah foto Fenita sedang keluar dari musola kampus tergeletak. Foto hasil kiriman sepupunya yang mencurigakan. "Duduk." Suara ayahnya mengguntur, dingin dan tajam. Fenita duduk perlahan tanpa mengucap sepatah kata pun. "Ini apa?" Ayahnya menatap tajam. Fenita tahu ia tidak bisa lagi menghindar. Tidak ada gunanya berbohong. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Itu aku, Pak. Aku memang sudah masuk Islam." Seketika meja kayu di depannya bergetar keras dihantam pukulan ayahnya. "Kamu gila. Kamu mempermalukan keluarga ini. Kamu perempuan tidak tahu diuntung," bentaknya dengan suara meledak-ledak. "Pak, aku." "Diam." Ia nyaris tidak boleh berbicara. Ibunya menangis, menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi air mata itu terasa seperti silet bagi Fenita. Bukan karena ibunya menangis, tapi karena ibunya menangis bukan untuk memahami, melainkan kecewa karena merasa dikhianati. "Apa kurang ajaran kami di rumah ini?" Ayahnya kembali bersuara. Emosinya tak tertahan. "Kami sekolahkan kamu tinggi-tinggi. Kami besarkan kamu dengan agama. Tapi apa balasanmu? Kamu tinggalkan iman kami lalu ikut agama lain." Fenita menggeleng pelan. "Aku tidak meninggalkan iman, Pak. Aku hanya mencari jalan yang benar menurut hatiku." Pernyataan itu belum selesai. Ayahnya sudah bangkit berdiri dan menunjuknya tajam. "Jangan bicara soal hati. Hati itu bisa menipu. Kamu sudah dicuci otak." Fenita menahan napas. Ia berusaha tetap tenang. Dalam hatinya ia berdoa dalam diam. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku membalas emosi dengan emosi. Siapa yang memengaruhimu?" Ayahnya mendesak. "Temanmu yang berjilbab itu?"
Atau pendeta palsu yang pura-pura jadi ustadz? Atau siapa? Tidak ada yang memengaruhi aku, jawab Fenita lirih. Aku belajar sendiri. Aku menemukan Islam karena aku mencari, bukan karena diajak siapapun. Ayahnya tertawa sinis. Agama itu warisan keluarga, Fenita. Bukan sesuatu yang bisa kamu ganti seenaknya. Kata-kata itu seperti pisau lain yang menusuk hatinya. Tapi Fenita tetap pada pendiriannya. Agama bukan warisan, Pak. Kalau hanya ikut-ikutan tanpa paham, namanya bukan beriman, itu cuma tradisi. Ucapan itu membuat situasi memanas. Ayahnya mengambil map di meja lalu melemparkannya ke arah Fenita. Di dalamnya ada kartu keluarga, ijazah SMA, dan beberapa dokumen penting milik Fenita. Pergi dari rumah ini sekarang. Kamu bukan lagi anakku. Mulai hari ini, kamu tanggung hidupmu sendiri. Aku tidak mau punya anak pengkhianat yang menodai keluarga. Ibunya menangis histeris. Pak, jangan begini. Ia memohon. Dia anak kita. Ayahnya menoleh pada istrinya. Kalau kau bela dia, kau boleh ikut pergi. Hening. Sang ibu menatap Fenita dengan wajah hancur. Namun tangannya tetap terkulai. Tidak bergerak untuk menahan anaknya. Tidak melangkah maju. Tidak memeluknya. Fenita berdiri perlahan. Ia memungut tas ransel kecilnya yang berisi beberapa pakaian dan mushaf kecil pemberian Aisyah yang selama ini ia simpan. Ia menghapus air matanya diam-diam. Ia tidak ingin terlihat lemah. Izinkan aku bicara sekali saja, katanya tenang. Aku tidak marah pada papa. Aku tidak marah pada siapapun di rumah ini. Aku tidak pernah membenci agama yang dulu aku peluk. Aku hanya menemukan cahaya dalam Islam. Dan aku mengikuti kebenaran yang aku pahami. Maafkan aku jika caraku melukai papa dan mama. Tapi aku lebih takut mengecewakan Allah daripada mengecewakan manusia. Ia menunduk hormat. Terima kasih karena sudah membesarkan aku. Aku akan pergi. Ia berjalan menuju pintu. Tetapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, suara ibunya terdengar lirih. Fen, hanya itu yang keluar. Tidak ada pelukan. Tidak ada, kamu tetap anakku. Hanya satu panggilan lirih yang menggantung di udara, lalu hilang. Pintu tertutup. Hujan turun deras. Fenita berdiri di depan rumah itu untuk terakhir kalinya. Tanpa payung, tanpa tujuan, tanpa tempat pulang. Namun ia tidak sendiri. Ia memeluk erat mushaf kecil di dadanya dan menatap ke langit. Ya Allah, aku kehilangan keluargaku karenamu. Maka jangan pernah biarkan aku kehilangan MU. Langkah kakinya menyusuri jalan basah malam itu. Air matanya bercampur air hujan. Tapi ia tetap melangkah. Ia tidak lagi punya rumah tempat kembali. Tapi ia punya arah yang tegas. Menuju Allah. Dan begitulah jalan hijrah. Bukan jalan yang mudah. Tetapi jalan yang penuh makna. Kadang kau harus kehilangan segalanya. Untuk akhirnya menemukan yang paling penting. Malam itu, hujan turun deras di kota tempat Fenita merantau. Air berjatuhan membasahi kaca jendela kamar kontrakannya yang sempit. Di dalam ruangan berukuran 3x3 meter itu hanya ada kasur tipis, sebuah rak buku kecil, dan sajadah yang digelar di sudut ruangan. Fenita baru saja pulang dari tempat kerjanya sebagai pelayan di sebuah rumah makan kecil. Wajahnya tampak letih. Namun matanya masih menyimpan keteguhan. Sudah 2 tahun sejak ia diusir dari rumah karena memeluk Islam. Hidup sendirian tanpa keluarga membuatnya banyak belajar tentang arti kesabaran dan perjuangan. Tidak ada lagi yang memanggil namanya setiap pagi. Tidak ada yang menyiapkan makanan saat ia pulang bekerja. Tidak ada tempat untuk pulang saat ia lelah. Namun Fenita tidak mengeluh. Ia percaya bahwa setiap luka hidupnya adalah bagian dari perjalanan menuju ridha Allah. Kesulitan hidupnya bukan hanya soal makan dan tempat tinggal. Yang lebih menyakitkan adalah sepinya hati. Rasa rindu terhadap ibu sebenarnya masih sering mengunjunginya, terutama saat malam tiba. Namun setiap kali bayangan rumah terlintas,
Luka pengusiran itu kembali menghantam hatinya. Aku harus kuat, gumamnya pelan. Setiap subuh, Fenita bangun lebih awal dari siapapun yang tinggal di kontrakan itu untuk sholat dan membaca doa. Seakan kekuatan hidupnya benar-benar berasal dari rutinitas spiritual itu. Meski hidupnya penuh keterbatasan, ia tidak pernah melewatkan sholat. Justru ibadah itulah yang membuatnya bertahan. Karena waktu kerja yang panjang, Fenita sering merasa kelelahan. Ia bekerja dari pagi hingga malam, mengantar pesanan makanan, mencuci piring, membersihkan lantai, dan terkadang membantu memasak. Kadang ia harus mendengarkan hinaan pelanggan yang tidak sabaran. Namun ia tetap menahan diri dan menjawab dengan senyuman. Suatu sore, saat jam kerja berakhir, teman kerjanya bernama Raina menghampiri Fenita. Wajah Raina terlihat cemas. "Feni, kamu nggak capek kerja terus tiap hari? Badanmu bisa drop loh," kata Raina. Fenita tersenyum tipis. "Kalau berhenti, siapa yang akan membiayai hidupku?" jawabnya lembut. "Tapi kamu kan juga kuliah? Aku lihat kamu nggak pernah izin bolos kerja walau harus ujian. Padahal kamu kelihatan capek banget." Raina menatapnya serius. "Aku percaya, Allah selalu melihat usaha hambanya," ucap Fenita penuh keyakinan. "Selama aku masih bisa berdiri, aku akan terus berusaha." Raina terdiam. Ia mengagumi Fenita, tapi juga iba. "Kamu nggak pernah cerita sedikit pun tentang keluargamu. Mereka nggak pernah kirim kabar?" "Tidak," jawab Fenita singkat. "Tapi tidak apa-apa. Aku yakin, rencana Allah jauh lebih baik dari apa yang sedang aku jalani sekarang." Hari-hari berlalu. Pada suatu malam, hujan kembali turun deras. Fenita sedang menunggu waktu Isya. Tiba-tiba suara hujan berganti dentuman guntur. Kontrakan itu bocor, dan air menetes dari atap, jatuh tepat di ujung kasurnya. Fenita bangkit, mengambil ember untuk menampung air. Saat itu ponselnya berdering. Nomor tak dikenal menelpon. "Halo?" Fenita menjawab ragu. Tak ada suara di seberang, hanya napas berat. "Halo?" ulang Fenita lagi. Tiba-tiba terdengar satu suara yang sangat familiar. Suara yang lama ingin ia dengar namun pada saat bersamaan takut ia dengar lagi. Fenita," ucap suara itu pelan. Jantung Fenita seolah berhenti berdetak. Ia mengenali suara itu. Suara lembut yang dulu sering membacakan doa tidur sebelum ia memeluk Islam. Suara perempuan yang dulu menjadi tempatnya bercerita. Ibunya. Fenita terpaku, tidak bisa menjawab. Tangannya bergetar begitu hebat hingga ponsel hampir terjatuh. "Feni, ini Mama," kata suara itu lagi. Fenita menutup mata, mencoba menahan air mata yang sudah siap jatuh. Tapi hati kecilnya bertanya, "Kenapa sekarang? Kenapa setelah sekian lama? Apa kabar kamu, Nak?" Suara ibunya terdengar bergetar, seperti menahan tangis. Ada banyak kalimat yang ingin Fenita ucapkan. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin ia lontarkan. Tapi hanya satu yang berhasil ia ucapkan. "Kenapa Mama nelpon aku?" Suaranya lirih. Di seberang sana, terdengar isak tertahan. "Maafkan Mama, Nak." Air mata Fenita menetes. Ia menutup wajah dengan tangannya. Luka masa lalu yang ia pikir sudah sembuh ternyata masih membekas. "Aku baik-baik saja," kata Fenita akhirnya, berusaha tegar. "Kalau hanya itu yang Mama mau tahu, izinkan aku menutup telepon ini. Mama nggak perlu khawatir. Aku bisa hidup sendiri." "Fenita, tolong jangan tutup teleponnya," pinta ibunya. "Mama mohon, beri Mama kesempatan bicara." Fenita menahan diri. Bagaimanapun, ia masih menyimpan rindu pada ibunya. Apalagi yang ingin Mama katakan. Suara ibunya pecah dalam tangis. "Mama nyesel. Nak, Mama salah. Mama minta maaf sudah ninggalin kamu." Fenita terdiam. "Setiap malam Mama berdoa supaya bisa ketemu kamu lagi," lanjut ibunya. "Mama cuma pengen bilang, Mama bangga sama kamu."
Kamu kuat, kamu sabar, dan kamu tetap berpegang pada keyakinan kamu. Air mata Fenita semakin deras. Rasanya seperti keajaiban. Tapi bersamaan dengan itu, muncul pertanyaan besar dalam hatinya. Kenapa Mama baru bilang semua ini sekarang? Tanya Fenita. Suaranya terdengar bergetar. Di mana Mama waktu aku lapar? Waktu aku nggak punya tempat tinggal? Waktu aku harus kerja sambil kuliah sendirian? Waktu aku sakit dan gak ada yang peduli? Lalu, di luar dugaan, ibunya menjawab pelan, dengan satu kalimat yang mengguncang hati Fenita. Mama sekarang sudah masuk Islam. Lama Fenita terdiam. Bukan karena tidak percaya, tapi karena rasa haru yang tidak bisa dilukiskan. Namun sebelum ia sempat menjawab, telepon tiba-tiba terputus. Sinyal hilang. Fenita menatap layar ponselnya lama sekali. Beberapa saat kemudian ia menangis dalam sujudnya. Malam itu, ia mengadu hanya kepada Allah. Ia sadar, hidupnya baru saja memasuki babak baru. Ia tidak lagi sendirian. Allah baru saja membuka pintu besar dalam hidupnya. Pintu yang belum ia tahu harus ia masuki atau tidak. Namun yang jelas, perjalanan imannya baru saja menemukan titik balik yang penuh cahaya. Sejak percakapan telepon yang singkat itu, hari-hari Fenita dipenuhi tanda tanya. Ia masih tidak percaya bahwa ibunya telah masuk Islam. Rasanya seperti mimpi yang aneh, indah, tapi sulit dipercaya. Namun anehnya, setelah kejadian itu, hati Fenita justru semakin gelisah. Setiap malam ia memandangi langit-langit kamarnya yang sederhana. Telepon ibunya bagaikan memporak-porandakan benteng ketegarannya yang selama ini ia bangun setinggi gunung. Rasa rindunya kepada sang ibu datang dalam gelombang besar, menghantam hatinya bertubi-tubi. Namun, di sisi lain, ia masih diliputi luka masa lalu. Ia masih takut percaya. Ia masih takut disakiti lagi. Ya Allah, bisiknya dalam sujud yang panjang. Kalau memang ini kehendakmu, kuatkan aku untuk menghadapinya. Pagi itu, saat ia baru turun dari angkutan umum untuk menuju kampus, ponselnya kembali berdering. Nomor yang sama. Nomor ibunya. Fenita terdiam menatap layar. Hatinya berdebat. Angkat atau tidak? Beberapa detik kemudian, ia menekan tombol jawab. Assalamualaikum. Suara Fenita terdengar pelan. Di seberang sana, ibunya menjawab. Waalaikumsalam. Nak, terima kasih kamu mau angkat telepon Mama. Suara itu lebih tenang dari sebelumnya. Tidak lagi terbatas seperti malam itu. Tapi ada sesuatu yang lain. Suara yang dulu dipenuhi ego sebagai seorang ibu yang keras, kini terdengar jauh lebih lembut, bahkan penuh kehati-hatian. Apa kabar kamu? Tanya ibunya. Aku baik, alhamdulillah, jawab Fenita singkat. Hening sejenak. Lalu ibunya berkata, Mama nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi Mama mau bilang, terima kasih karena kamu pernah menjadi guru iman Mama. Fenita terkejut. Guru, iman? Ulangnya. Iya, lanjut ibunya lirih. Dulu Mama pikir kamu sudah tersesat. Mama pikir kamu ikut agama yang aneh. Tapi setelah kamu pergi, Mama baru sadar apa yang hilang dari rumah kita. Ketulusan, hati yang hidup. Fenita tidak menyela. Ia membiarkan ibunya terus berbicara. Mama mulai belajar diam-diam. Lanjutnya, Mama baca-baca tentang Islam. Mama nonton ceramah. Mama bahkan datang ke pengajian ibu-ibu yang diadakan tetangga tanpa sepengetahuan ayahmu. Fenita menahan napas. Ia tidak pernah membayangkan ibunya akan melakukan hal sejauh itu. Sampai suatu hari, lanjut ibunya lirih. Mama sadar, selama ini Mama memusuhi sesuatu yang tidak Mama kenal. Hati Mama keras karena takut mengakui kebenaran. Tapi Allah membolak-balikan hati. Nak, Mama yang dulu membenci Islam, justru kini menemukan kedamaian di dalamnya. Ada getaran di suara ibunya. Mama mulai sholat. Mama mulai belajar membaca Quran. Tapi satu hal yang selalu Mama bawa dalam doa,
Semoga suatu hari Mama bisa minta maaf sama kamu. Air mata Fenita akhirnya jatuh. Ia menutup mulut, menahan isak. Fenita, suara ibunya bergetar. Kalau kamu belum bisa maafin Mama sekarang, Mama bisa tunggu. Fenita mengepalkan jemari. Ia menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Aku butuh waktu, Ma." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi bagi ibunya itu bukan penolakan. Itu adalah harapan. "Tidak apa-apa, Nak," jawab ibunya. "Mama akan tunggu. Karena rindu ini tidak akan pernah berhenti." Hari-hari berikutnya, komunikasi mereka menjadi lebih sering. Tidak banyak, hanya sesekali pesan singkat atau telepon singkat. Tapi bagi Fenita, percakapan itu ibarat cahaya kecil di tengah hidupnya yang lama gelap. Suatu malam, ibunya mengirim pesan. Hanya sebuah foto, sajadah dan mukena, dengan sebuah Al-Quran kecil di sampingnya. Lalu pesan singkat di bawahnya. "Ini milik Mama, bukan pinjam lagi. Terima kasih karena pernah mengenalkan Mama pada Allah." Fenita menangis lama sebelum membalas pesan itu. Di tengah badai emosinya, Fenita tetap bekerja keras. Ia kini sedang mengikuti program karyawan berprestasi di kantornya. Bosnya, Pak Yanto, melihat potensi besar dalam diri Fenita. "Feni, saya tahu kamu orang yang gak banyak bicara," kata Pak Yanto suatu hari di ruangannya. "Tapi saya bisa lihat kamu gak pernah main-main soal pekerjaan. Kamu tipe orang yang gak menyerah." Fenita hanya tersenyum. "Terima kasih, Pak. Kami sedang merencanakan memberikan hadiah umroh bagi karyawan teladan tahun ini," lanjut Pak Yanto. "Dan nama kamu sudah masuk dalam daftar nominasi." Fenita terhenyak. Umroh? Ia bahkan tidak pernah berani bermimpi sejauh itu. "Tapi ini bukan final," tambah Pak Yanto. "Kerja keras kamu beberapa bulan ke depan akan menentukan." Fenita mengangguk mantap. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak." Di penghujung hari, saat ia melangkah keluar dari kantor, matahari mulai turun ke barat. Langit terlihat begitu indah, seolah sedang dilukis oleh tangan tak terlihat. Fenita berhenti sejenak, menatap langit. "Semua ini terlalu indah," gumamnya. "Ya Allah, Engkau tak pernah meninggalkan hamba-Mu." Namun ujian belum selesai. Justru semakin ia mendekat kepada Allah, semakin besar pula cobaan yang datang. Suatu sore, setelah pulang kerja, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kontrakannya. Saat dibuka, Fenita tak percaya siapa yang berdiri di depannya. Ayahnya. Dengan tatapan yang tidak bisa ia baca. Antara kecewa, marah, atau menyesal. "Aku datang untuk mengajakmu pulang," kata ayahnya tegas. "Tinggalkan Islammu, dan kembalilah jadi anakku." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Saat itulah Fenita sadar, perjalanan imannya baru saja memasuki ujian terbesarnya. Sore itu, udara terasa berat. Langit mulai memerah ketika Fenita berdiri terpaku di depan pintu kontrakannya yang sempit. Lelaki parubaya dengan jas sederhana berdiri di hadapannya. Rambutnya sedikit memutih, dan garis keras di wajahnya belum pudar dimakan usia. Itu adalah seseorang yang selama 10 tahun ini menghantui hidup Fenita, sekaligus orang yang pernah ia panggil ayah. "Boleh aku masuk?" tanya ayahnya tanpa senyum. Fenita terdiam sejenak sebelum mempersilakan. "Silakan." Ayahnya masuk dan duduk di kursi plastik satu-satunya di ruangan itu. Ia memandang sekeliling. Matanya menyapu setiap sudut. Wajahnya tegang. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada rindu yang terlihat. Yang ada hanya jarak, dingin, dan perhitungan. "Kamu tinggal di tempat seperti ini sekarang?" tanya ayahnya. Nada suaranya penuh penilaian. "Aku baik-baik saja," jawab Fenita singkat. Ayahnya menghela napas panjang. "Papa tidak datang untuk bicara soal tempat tinggalmu. Papa datang untuk membicarakan sesuatu yang lebih penting." Fenita duduk di seberang, menunggu.
Kamu sudah 10 tahun meninggalkan keluarga, lanjut ayahnya. Kamu memutus hubungan dengan kami. Kamu membuat ibumu jatuh sakit karena memikirkanmu. Fenita menatapnya. Luka lama kembali terasa. Dikira bersalah, padahal ia yang dibuang. Ayah, aku bukan yang pergi. Aku diusir, jawab Fenita pelan namun jelas. Ayahnya terdiam, lalu menggeleng cepat. Itu karena kamu menghina agama leluhurmu. Papa tidak bisa membiarkan anak papa ikut ajaran yang tidak jelas. Fenita menarik napas panjang. Islam bukan ajaran yang tidak jelas. Ayahnya mengetuk meja kecil di hadapannya, menunjukkan ketidaksabaran. Baik, kita tidak usah berdebat. Ada satu hal yang papa tawarkan. Ia mengeluarkan selembar amplop tebal dari tasnya. Pulanglah. Kembali ke rumah. Papa akan bantu kuliahmu sampai selesai. Papa akan siapkan modal untuk bisnismu. Kamu tidak perlu susah bekerja seperti ini. Fenita menatap amplop itu lama, tanpa menyentuhnya. Syaratnya. Ayahnya menatap tajam. Tinggalkan Islam. Kalimat itu seolah memukul dadanya. Sesaat ruangan menjadi sangat senyap. Hanya terdengar detak jam dinding yang retak di sudut kamar. Fenita menatap ayahnya. Ada getaran halus di suaranya. Tapi matanya tegas. Tidak. Yah, aku tidak akan meninggalkan Allah hanya untuk hidup nyaman. Ayahnya berdiri mendadak. Marah. Kamu sudah cuci otak. Kamu lebih memilih agama daripada keluargamu sendiri. Fenita ikut berdiri. Aku justru belajar tentang cinta keluarga dari Islam. Islam mengajarkan aku menghormati orang tua. Tapi bagaimana caranya aku menghormati orang tua yang memaksaku meninggalkan Tuhanku? Ayahnya memukul meja. Cukup. Kamu sudah tidak waras. Kalau gitu, biarkan aku gila dalam iman, jawab Fenita pelan. Ayahnya mendengus keras, lalu melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar. Kamu bukan anakku lagi. Jangan pernah cari keluarga ini lagi. Kali ini Fenita hanya menatapnya pergi, tanpa air mata. Bukan karena ia tidak merasa sedih, tapi karena hatinya sudah belajar melepaskan. Ia menutup pintu perlahan dan bersandar di dinding. Napasnya berat, kakinya lemas. Ia tak lagi menangis karena penolakan. Ia hanya sedih karena kasih sayang bisa kalah dari ego. Namun, di tengah kesedihan itu, Fenita bersyukur karena kini ia yakin, hidayah bukan untuk dijual oleh kenyamanan dunia. Hari-hari berikutnya, Fenita kembali menjalani rutinitas. Ia sengaja tidak menceritakan pertemuan itu kepada ibunya. Ia tidak ingin membuat hati ibunya bertambah berat. Ia memilih memendam semua sendirian. Tapi Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjuang sendirian. Suatu sore, Raina, teman kerjanya, mengajaknya berbicara setelah jam kantor. Aku perhatiin kamu akhir-akhir ini murung. Ada masalah? Tanya Raina lembut. Fenita tersenyum kecil. Enggak, aku baik-baik saja. Kamu tipe orang yang suka bilang, enggak apa-apa, meski lagi hancur. Raina menatap dalam. Kalau kamu butuh teman cerita, aku ada. Ucapan itu membuat Fenita terdiam sejenak. Terima kasih. Malam itu, Fenita duduk di sajadahnya cukup lama. Ia berdoa panjang sekali. Ya Allah, aku tidak hebat. Imanku kecil. Tapi jangan lepaskan aku dari petunjuk MU. Dalam hatinya ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih panjang. Dan ia harus tetap kuat. Beberapa minggu berlalu. Umroh karyawan teladan semakin dekat. Perusahaan sedang mempertimbangkan 3 nama. Fenita salah satunya. Ia tidak ambil pusing soal menang atau kalah. Baginya, bekerja adalah ibadah. Jika rezekinya adalah dipanggil ke tanah suci, maka Allah pasti akan memudahkan. Namun suatu hari, Pak Yanto memanggilnya ke ruang rapat. Feni, katanya,
Saat diumumkan menjadi 3 besar calon penerima hadiah umroh, kami menerima satu surat yang ditujukan untuk perusahaan ini. Surat tentang kamu. Fenita terkejut. Tentang saya, Pak. Pak Yanto memberikan surat itu. Baca di rumah saja. Besok kita bicara lagi. Surat itu beramplop coklat, tanpa nama pengirim. Hanya tertulis, untuk pihak perusahaan, calon karyawan teladan bernama Fenita tidak layak diberangkatkan umroh. Malam itu, tangan Fenita bergetar saat membuka surat itu. Ia membaca perlahan. Setelah membaca isinya, matanya memerah. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ujian imannya kembali datang. Surat itu menyebut dirinya murtad dari agama keluarga, menuding dirinya masuk Islam demi kepentingan pribadi. Bahkan mencoba menghalangi perusahaan memilihnya sebagai karyawan teladan. Dan yang paling menusuk hatinya, di bawah surat itu tertulis, pengirim, ayah kandungnya sendiri. Fenita memejamkan mata. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu. Tapi bukan karena ia tertekan. Justru karena ia merasakan sesuatu dalam hatinya, keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap langit-langit kamar. Air matanya jatuh sambil bibirnya tersenyum. Terima kasih, ya Allah, bisiknya. Engkau sedang mengajariku artinya sabar yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia melipat surat itu, memasukkannya ke dalam laci, lalu mengambil Al-Quran. Ia membuka secara acak, dan pandangannya jatuh pada satu ayat. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran 173. Dan malam itu, Fenita berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan goyah. Karena bagi seorang mukmin, ujian bukan tanda benci dari Allah, tapi tanda cinta. Perjalanan hidupnya menuju cahaya masih panjang. Tapi ia tahu, Allah sudah menyiapkan keajaiban yang hanya datang setelah kesabaran. Pagi hari di perusahaan tempat Fenita bekerja berlangsung berbeda dari biasanya. Semua karyawan terlihat berkumpul di aula kecil lantai 2. Sebuah spanduk terpampang besar di panggung sederhana. Pengumuman karyawan teladan penerima hadiah umroh PT Arta Mandiri. Nama Fenita beredar di antara bisikan para karyawan. Banyak yang diam-diam menjagokan Fenita, bukan karena ia orang yang populer, tapi karena ia dikenal jujur, pekerja keras, dan rendah hati. Namun tidak sedikit pula yang meremehkannya. Karena statusnya yang sederhana, tinggal di kontrakan sempit, tidak punya keluarga yang dikenal, dan, yang paling sering diledek, ia seorang mualaf. Serius? Itu cewek yang gak punya siapa-siapa mau ke Mekah? Bisik seorang karyawan. Katanya dia itu bermasalah sama keluarganya. Ah, nggak mungkin orang kayak dia yang dapet. Paling yang dipilih ya orang yang dikenal bos. Desas-desus seperti itu terdengar jelas oleh Fenita. Tapi hatinya tetap tenang. Ia tidak datang ke ruangan itu dengan ambisi. Ia hanya hadir untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Soal rezeki, baginya itu urusan Allah. Pak Yanto kemudian berdiri di podium. Ia memberi sambutan singkat, lalu memanggil 3 kandidat penerima hadiah umroh, Fenita, Fahmi, dan Rika. Ketiganya berdiri di depan ruangan. Fenita merasakan lututnya sedikit bergetar. Bukan karena gugup, tapi karena hatinya benar-benar terasa diuji. Pak Yanto melanjutkan, sebelum menyebutkan satu nama yang akan diberangkatkan umroh ke Tanah Suci, saya ingin mengatakan sesuatu. Tahun ini adalah tahun paling sulit dalam penilaian karyawan teladan. Karena kami bukan hanya menilai kemampuan, tetapi juga sikap, kejujuran, dan ketulusan. Suasana hening. Semua menanti. Tapi sebelum kami umumkan pemenangnya, saya ingin membacakan sesuatu. Ucap Pak Yanto sambil mengangkat satu lembar kertas, surat yang beberapa hari lalu ia tunjukkan kepada Fenita. Jantung Fenita berdegup. Semua mata kini tertuju padanya. Ini, kata Pak Yanto, adalah surat yang dikirim secara anonim.
Surat yang berusaha menjatuhkan nama salah satu kandidat. Beberapa orang mulai berbisik. Surat ini, lanjut Pak Yanto, menyatakan bahwa saudari Fenita tidak layak diberangkatkan umroh karena dianggap murtad dari agama keluarganya. Ruangan mendadak riuh. Beberapa karyawan tampak kaget. Ada yang terkejut. Ada yang langsung bisik-bisik. Fenita tetap berdiri tenang. Matanya lurus. Hatinya pasrah. Namun, lanjut Pak Yanto dengan suara tegas, kami tidak menilai seseorang dari masa lalunya. Kami menilai dari bagaimana ia bersikap, bekerja, dan memperlakukan orang lain. Semua kembali diam. Pak Yanto menatap Fenita lalu menatap seluruh ruangan. Saya sudah bekerja dengan saudari Fenita selama lebih dari 2 tahun. Dan saya melihat satu hal yang jarang dimiliki orang zaman sekarang. Ketulusan dalam bekerja dan kejujuran dalam bertindak. Bahkan setelah menerima surat seperti ini, dia tetap bekerja dengan baik. Tidak pernah mengeluh, tidak menyalahkan siapapun. Tangannya meremas kertas itu lalu melemparkannya ke tempat sampah. Kami tidak membutuhkan karyawan yang menjelekkan orang lain demi menang. Kami butuh karyawan yang bekerja dengan hati. Pak Yanto tersenyum. Dan berdasarkan hasil penilaian, rapor kerja, kedisiplinan, nilai karakter, serta rekomendasi internal, penerima hadiah umroh tahun ini adalah Fenita. Ruangan sontak bergemuruh. Ada yang tepuk tangan tulus. Ada yang hanya ikut bertepuk tangan dengan heran, bahkan ada yang melongo tidak percaya. Fenita tertegun. Ia tidak segera melangkah naik ke panggung. Butuh beberapa detik untuk sadar. Raina mendorong punggungnya sambil berbisik. Naik, itu namamu. Fenita melangkah pelan mendekat ke podium. Matanya memanas. Tapi ia menahan agar air mata tidak jatuh. Pak Yanto menyerahkan sertifikat dan menyodorkan mikrofon. Silakan, Feni. Sampaikan sepatah dua patah kata. Fenita menarik napas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara ke hadapan banyak orang. Terima kasih. Suaranya serak. Beberapa orang memperhatikan dengan simpati. Aku tidak pandai bicara. Aku hanya ingin mengatakan, apapun pekerjaan kita, lakukan dengan jujur. Kita tidak akan pernah rugi dengan kebaikan. Karena manusia mungkin menutup pintu, tapi Allah tidak pernah menutup pintunya. Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih teguh. Dan untuk siapapun yang mengirim surat itu, aku memaafkanmu. Ruangan mendadak hening. Semua kaget. Fenita melanjutkan dengan senyum hangat. Hidup ini bukan tentang siapa yang menang di dunia, tapi siapa yang menang di akhirat. Semoga kita semua tetap saling mendoakan dalam kebaikan. Tepuk tangan pun pecah. Kali ini lebih keras, lebih tulus. Malamnya, Fenita sujud lama sekali. Ia menangis sesenggukan. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Allah membuktikan bahwa tidak ada ketidakadilan yang kekal. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat usaha hambanya. Dan saat waktu yang tepat tiba, pertolongan Allah turun dengan cara yang tak terduga. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibunya. Mama dengar kabar kamu dapat hadiah umroh. Mama ikut nangis. Mama bangga sekali sama kamu. Kalau kamu izinkan, Mama ingin ikut melepasmu ke bandara nanti. Fenita menahan napas. Kata-kata itu membuat air matanya kembali jatuh. Dalam hati ia berbisik, Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Mungkin ini bukan perjalanan umroh biasa. Ini perjalanan yang Engkau tulis bukan hanya untukku, tapi untuk mempertemukan sebuah keluarga yang tercerai-berai karena agama, lalu kau temukan kembali dengan iman. Perjalanan spiritual Fenita belum selesai, justru baru dimulai. Dan ia tahu, tanah suci bukan hanya panggilan ibadah, tapi panggilan takdir. Karena di sana, sesuatu sedang menunggunya. Sesuatu yang akan merubah jalan hidupnya selamanya. Suara azan subuh berkumandang merambat melewati udara pagi kota Makkah.
Cahaya kemerahan fajar merayap di cakrawala, menyinari bangunan Ka'bah yang berdiri agung di tengah Masjidil Haram. Fenita berdiri mematung di depan Ka'bah setelah selesai salat. Air matanya meleleh tanpa bisa ditahan. Sejak sujud pertama di tempat suci ini, ia merasakan sesuatu yang tak pernah bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, ketenangan yang menembus sampai ke tulang. Ya Allah, kalau ini mimpi, jangan bangunkan aku, gumamnya lirih. Ia tidak percaya bahwa gadis yang dulu tidur di lantai dingin rumah kos karena tidak mampu membeli kasur, kini berdiri di depan Ka'bah, tamu Allah yang diundang olehnya. Perjalanan umrohnya berjalan lancar. Ia datang bersama rombongan dari kantornya. Setiap hari ia habiskan untuk berdoa, memohon ampun, dan mengadu pada Tuhannya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada satu doa yang terus ia ulangi sejak pertama kali tiba di Tanah Suci. Ya Allah, bila Engkau berkenan, pertemukan aku kembali dengan ibuku. Meski hanya sekali, biarkan aku melihat wajahnya lagi. Hari itu jadwal rombongan adalah tawaf sunnah dan zikir bersama. Namun setelah itu Fenita meminta izin untuk berjalan sendiri. Ia rindu duduk di dekat Ka'bah. Hanya dia memandangi orang-orang tawaf sambil mendengarkan bacaan Al-Quran yang terdengar dari segala arah. Tempat ini seperti rumah kedua baginya. Rumah yang tidak pernah menolaknya. Rumah tempat ia diterima apa adanya. Ia berjalan melewati kerumunan manusia yang berputar mengelilingi Ka'bah. Ada yang menangis saat berdoa, ada yang berjalan sambil mendorong kursi roda orang tua mereka, ada pula yang membawa anak-anak kecil sambil menuntun mereka menyentuh kiswah. Semua orang datang membawa harapan dan doa. Namun tiba-tiba langkah Fenita terhenti. Matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Seorang perempuan dengan tubuh agak kurus, berkerudung sederhana, berdiri sendirian tak jauh darinya. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah habis menangis. Namun tatapan itu, tatapan yang dirindukan Fenita selama 10 tahun. Tidak mungkin, bisik Fenita. Tidak mungkin. Ia mengerjap berulang kali memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Namun sosok itu tetap tidak berubah. Jantung Fenita berdetak begitu kencang. Kakinya goyah. Ia hampir saja jatuh kalau tidak segera berpegangan pada pagar pembatas. Bu? Suaranya bergetar. Ibu. Sosok itu menoleh. Terkejut. Wajah yang penuh rindu itu kini menegang. Sebelum akhirnya luluh dalam hitungan detik. Air mata memercik dari kedua mata perempuan itu. Mulutnya bergetar menyebut satu kata yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia ucapkan. Fenita. Dan pada detik itu, dinding kesabaran yang Fenita bangun selama 10 tahun runtuh. Ia berlari, memeluk ibunya sambil terisak hebat. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Pelukan itu adalah pengobatan luka batin yang terkubur dalam waktu. Pelukan itu adalah kepingan hati yang kembali menemukan pasangannya. Ibu. Ibu. Fenita menangis di bahu ibunya. Aku rindu. Ibunya hanya menangis dan mengusap rambut anaknya yang dulu pernah ia marahi. Ia usir, ia tinggalkan. Namun hari ini ia memeluk anaknya seolah tak ingin melepaskannya lagi. Maafkan ibu, nak, ucapnya sambil terisak. Maafkan ibu, ibu berdosa padamu. Fenita menggeleng, memeluk ibunya semakin erat. Tidak, Bu, jangan minta maaf. Allah yang memisahkan kita, Allah juga yang mempertemukan kita lagi. Ini semua kehendaknya. Mereka duduk di lantai masjid, saling menggenggam. Hingga akhirnya sang ibu melepaskan pelukan dan memegang wajah Fenita. Aku sudah lama mencarimu, nak, ucap ibunya. Ibu salah. Ibu buta. Ibu terlalu sombong dengan keyakinan yang ibu pegang dulu. Tapi ketika kau pergi, hati ibu kosong. Ibu mulai mencari. Dan di saat ibu mencari, Allah menuntun ibu kepada satu-satunya kebenaran. Fenita menatap ibunya tanpa berkedip. Ada sesuatu yang berbeda. Matanya kini bersinar lembut. Hatinya terasa damai hanya dengan melihat ibu yang dulu begitu menentang Islam. Aku sudah bersyahadat, lanjut ibunya sambil menangis.
Aku seorang muslim sekarang, Nak. Fenita terdiam. Bibirnya bergetar. Dadanya sesak menahan haru. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis bahagia. Ia bersujud di lantai masjid sambil berucap lirih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi hari yang paling berharga dalam hidup Fenita. Ia dan ibunya menghabiskan waktu bersama melakukan ibadah di Masjidil Haram. Mereka bertawaf bersama, sa'i bersama, berbuka puasa sunnah bersama, dan salat berjamaah di Raudah. Kenapa ibu ada di sini? Siapa yang bawa ibu? Tanya Fenita saat keduanya duduk di pelataran masjid. Ibunya tersenyum sambil menghapus air mata yang masih sesekali turun. Ada rombongan umroh yang membuka pendaftaran. Ibu kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ibu tidak tahu apakah akan bertemu denganmu di sini. Ibu hanya ingin berdoa di hadapan Ka'bah, agar Allah memaafkan ibu dan mengembalikanmu. Air mata Fenita menetes lagi. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Doa ibu dikabulkan Allah, ucapnya pelan. Ibunya mengangguk. Dan doa kamu juga, Nak. Allah mendengar doa anak yang terzalimi, doa orang yang sabar. Kau kuat melewati ujian yang sangat berat. Ibu bangga padamu. Fenita tersenyum, tapi air matanya masih jatuh lagi. Semua ini karena Allah, Bu. Kalau bukan karena pertolongannya, aku tidak mungkin bisa bertahan. Ibunya mendekap tangan Fenita dan berkata lirih, Ajari ibu, Nak. Ajari ibu mengenal Islam. Ibu ingin belajar dari awal. Fenita mencium tangan ibunya sambil tersenyum penuh cinta. Ibu tidak akan belajar sendirian. Aku akan ada di samping ibu. Kita akan berjalan bersama menuju Allah. Perpisahan mereka di bandara menjadi awal dari perjalanan baru. Bukan lagi perpisahan seperti 10 tahun lalu, tetapi awal dari rumah yang akan disatukan kembali oleh cahaya iman. Meski mereka tahu tantangan masih menanti, keberatan dari keluarga besar, kemarahan ayah Fenita, dan masa lalu yang belum selesai, namun mereka kini tidak takut lagi. Karena kini mereka tahu satu hal, hidayah adalah hadiah yang datang pada waktunya. Dan keluarga yang berpisah karena iman, akan disatukan kembali oleh Allah dengan cara terindah.